Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di malam hari ini masih dalam seri tentang jawaban doa. Saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Adakah saat ini doa-doa saudara yang sudah sekian lama saudara naikkan kepada Tuhan, namun sampai saat ini saudara belum menerima jawaban atas doa-doa saudara, dan kemudian saudara rindu Allah menjawab doa-doa saudara? Mari kita belajar terus saudara, bagaimana supaya Allah menjawab doa kita, apa yang harus kita lakukan supaya Allah menjawab doa-doa kita, dan bagaimana Allah menjawab doa-doa kita. Kita akan belajar terus dalam beberapa seri video ke depan ini saudara, tentang jawaban doa kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-18, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana di dalam teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana supaya doa kita dijawab dan apa yang Tuhan lakukan dalam menjawab doa kita. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskan firman Tuhan ini secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara beristirahat di malam hari ini. Lukas pasal yang ke-18, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi?"
Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Yesus memberi satu keperumpamaan kepada murid-muridnya bahwa Allah menjawab doa. Melalui perumpamaan tersebut, Yesus mau mengajarkan bahwa Allah pasti menjawab doa. Di mana perumpamaan yang diajarkan di sini adalah tentang hakim yang lalim, hakim yang jahat, di mana ada seorang hakim yang jahat dan dia tidak peduli siapapun, tidak menghormati siapapun, bahkan Allah sekalipun dia tidak hormat, seorang pun dia tidak takut. Artinya segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang dia putuskan, itu berdasarkan apa yang dia pikir enak, apa yang dia pikir baik saja. Dia tidak takut siapapun dan tidak peduli kepada siapapun. Lalu kemudian Yesus mengajarkan bahwa di kota yang sama ada seorang janda yang datang kepada hakim tersebut untuk minta tolong supaya perkaranya dibela terhadap lawannya. Janda itu terus saja datang kepada hakim yang lalim ini, sampai akhirnya hakim yang lalim ini berkata bahwa karena perempuan ini datang saja terus, maka akhirnya hakim ini memutuskan, aku akan membela perkaranya supaya dia jangan terus saja datang. Artinya, saudara, intinya singkat cerita adalah bahwa ketika perempuan ini datang kepada hakim ini terus dan dia terus datang, pada akhirnya hakim ini sekalipun dia hakim yang jahat, hakim yang lalim, tidak takut Tuhan, tidak peduli kepada siapapun, pada akhirnya dia peduli juga, pada akhirnya dia respon juga, pada akhirnya dia jawab juga. Dia lakukan apa yang diminta oleh perempuan tersebut. Dari sinilah Yesus mau mengajarkan bahwa kalau hakim yang lalim itu pun pada akhirnya menjawab permintaan dari perempuan ini, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya yang Yesus mau ajarkan di sini, saudara, adalah bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Sekali lagi, saudara, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Itu yang harus saudara tanamkan dalam hati saudara. Itu yang harus saudara yakini sepenuhnya, bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, apapun yang sedang saudara doakan, naikkan, mohonkan, serukan di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama yang ditegaskan, bagaimana Tuhan menjawab doa kita, bahwa dia pasti. Jawaban Tuhan itu adalah satu kepastian. Lalu kemudian dia juga berkata di ayat 7 bagian terakhir, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Di sini dikatakan bahwa Allah itu, jawaban dari Allah itu adalah pertolongan. Allah pasti akan menyatakan pertolongannya sebagai jawaban dari seruan umat-umatnya, sebagai jawaban dari seruan saya, doa saya, seruan saudara, doa-doa saudara. Allah akan memberikan jawaban itu sebagai bentuk pertolongan. Dia pasti menolong saudara yang sedang berseru kepada dia. Dia akan menyatakan, mewujudkan jawaban kepada saudara atas seruan saudara, dan jawaban itu adalah berupa pertolongan. Saudara pasti ditolong oleh Tuhan atas segala pergumulan saudara, atas segala seruan saudara, atas segala doa-doa dan permohonan saudara kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Dia beri jawaban doa saudara dan dia menolong saudara. Dan juga di ayat 7 bagian terakhir itu dikatakan, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Hal ketiga juga bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita saudara adalah bahwa dia tidak mengulur-ulur waktu. Artinya apa? Tuhan menjawab tepat pada waktu yang terbaik yang sudah dia tetapkan. Selalu saya menegaskan saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu.
Dia tahu kekekalan sebelumnya dan dia tahu segala perkara sampai kepada kekekalan sesudahnya di depan kita. Dia tahu segala sesuatu. Artinya kalau dia tahu segala sesuatu ke depan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia putuskan, semuanya itu berdasarkan pengetahuannya tentang sesuatu ke depan. Artinya apa, saudara? Segala keputusannya itu akan merupakan sesuatu yang terbaik ke depan. Adakah saudara pernah memutuskan sesuatu dan kemudian pada akhirnya saudara menyesal karena ternyata saudara salah memutuskan? Kenapa saudara menyesal? Dan kenapa saudara salah memutuskan? Karena saudara tidak tahu hari esok, sehingga saudara salah memutuskan. Kalau saja saudara tahu hari esok sebelum datang, saudara tidak akan salah memutuskan dan saudara tidak akan kecewa. Artinya kita bisa salah keputusan, saudara. Bahkan ada begitu banyak dan sering kali kita mengalami salah memutuskan, salah bertindak, salah menempatkan waktu dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Allah kita, dia maha tahu. Apapun yang dia putuskan tidak akan mungkin salah. Karena dia sudah tahu hari esok. Dan apapun yang dia putuskan hari ini adalah berdasarkan kekuasaannya. Dia maha kuasa, dia sanggup, dia berkuasa. Apapun yang dia putuskan itu merupakan keputusan berdasarkan kemahakuasaan Allah. Dan dia tahu hari esok, dia tahu segala perkara di masa depan. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu, saudara. Dia sudah persiapkan semuanya tepat pada waktunya. Saya seringkali mengalami, saudara, ketika saya berseru kepada Tuhan dan Tuhan lama tidak menjawab. Kadang-kadang muncul di hati pertanyaan, apakah Tuhan tidak menjawab? Atau apakah Tuhan tidak terlalu lama menjawab? Sudah sekian lama aku berdoa. Rasa-rasanya Tuhan sudah terlalu lama tidak menjawab. Tapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Setelah apa yang saya rindukan, apa yang saya harapkan terwujud, pada akhirnya saya paham, ternyata tepat pada waktunya. Ternyata kalau itu dijawab lebih awal malah bisa menjadi masalah. Ternyata Allah pada akhirnya menjawab tepat pada waktunya. Dia tidak mengulur-ulur. Dia menjawab tepat pada waktunya. Kenapa, saudara? Karena dia Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu dan dia akan menjawab kita berdasarkan kemahatahuannya, dan semuanya pasti tepat pada waktunya. Jadi, saudara, Allah kita itu adalah Allah yang menjawab doa-doa saudara. Dia pasti menjawab doa-doa dan permohonan kita. Dan jawaban dari doa kita yang dia beri kepada kita adalah jawaban yang merupakan pertolongan. Bukan jawaban yang akan menyusahkan, jawaban yang akan menghancurkan, jawaban yang akan menjadi masalah berikutnya, tetapi jawaban yang merupakan pertolongan. Dan kemudian dia Allah yang menjawab tepat pada waktunya, dan dia tidak mengulur-ulur waktu. Dia menjawab tepat pada waktunya. Nah, sekarang, saudara, hal berikutnya yang saya rindu kita belajar adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus ada pada kita, bagaimana kita harus bertindak, apa yang harus kita kerjakan supaya doa yang pasti dijawab, doa yang merupakan pertolongan, doa yang dijawab tepat pada waktunya itu menjadi bagian kita. Ya, tentu saja hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus berdoa. Karena firman Allah berkata bahwa kenapa kamu tidak menerima sesuatu? Karena kamu tidak berdoa, kamu tidak menerima apa-apa. Atau kamu pun berdoa, tetapi kamu juga tidak menerimanya karena kamu salah berdoa. Jadi ada dua prinsip yang sangat mendasar, kita harus berdoa. Tetapi kita juga selain harus berdoa, kita harus juga berdoa dengan benar. Karena tidak berdoa, tidak menerima jawaban. Dan berdoa dengan salah juga tidak akan menerima jawaban. Nah, itu sebabnya apa yang harus ada pada kita, apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami kepastian jawaban doa, kita mengalami jawaban doa yang merupakan pertolongan yang kita terima, dan kita mengalami jawaban doa tepat pada waktunya. Dikatakan setelah dijelaskan ayat 1 sampai ayat yang ke-6,
tentang perumpamaan hakim yang lalim itu, Allah menegaskan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Karena dia berkata di ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kalau hakim yang lalim itu pun menjawab, artinya kamu pun doa-doamu pasti akan dijawab. Tapi kepada siapa dia berbicara? Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Saudara, doa yang pasti dijawab, doa yang dijawab dengan pertolongan, doa yang dijawab tepat pada waktunya, itu akan dialami oleh orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu akan dialami oleh orang-orang pilihannya Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara orang pilihan? Nah, mungkin saudara agak bingung untuk menjawab. Pertanyaannya, siapakah orang pilihan? Saudara, ada panggilan, ada orang yang dipanggil, ada orang yang dipilih. Artinya apa? Kalau orang yang dipanggil, semua orang dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya kematiannya adalah kematian untuk seluruh dunia. Pengorbanannya adalah kematian untuk seluruh umat manusia. Tetapi apakah semua umat manusia akan menerima penebusan dari dia, akan menerima berkat-berkat dari dia, akan menerima jawaban doa dari dia? Tidak, saudara. Siapa yang akan menerimanya? Orang pilihan. Semua orang dipanggil, tetapi tidak semua orang dipilih. Banyak orang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Siapa saja yang dipanggil? Semua. Siapa saja yang dipilih? Orang yang menjadi orang pilihan adalah orang yang merespon panggilan Tuhan. Itulah orang-orang pilihan. Artinya Allah memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kemudian saudara datang kepada dia, menyerahkan hidup saudara kepada dia, dan akhirnya saudara mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara sudah menjadi bagian orang pilihan dan nama saudara sudah ada di kitab kehidupan. Artinya siapakah orang pilihan? Orang yang merespon panggilan Tuhan dengan iman. Orang yang merespon panggilan Tuhan dengan penuh penyerahan. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia ikut Tuhan. Itulah orang pilihan. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara sudah menjadi orang pilihan? Mungkin saudara berkata, sudah pendeta, karena saya lahir sebagai orang Kristen. Saudara lahir sebagai orang Kristen tidak menjamin saudara orang pilihan. Karena saya pun lahir sebagai orang Kristen, tapi saya menjadi orang pilihan ketika saya sudah kelas 3 SMA, saudara. Karena disitulah saya meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya saya sudah dikandung sebagai orang Kristen dan lahir pun sebagai orang Kristen. Saya setia ke gereja karena orang tua saya mendisiplin saya untuk ke gereja. Tetapi saya meresponi panggilan itu dan benar-benar mengalami kepastian keselamatan. Benar-benar saya percaya Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itu pada saat saya sudah kelas 3 SMA. Bayangkan saudara, bahwa sebagai orang Kristen yang rajin ke gereja tidak menjamin kita menjadi orang pilihan. Tetapi ketika kita sudah percaya Yesus dan mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah yang memastikan bahwa kita menjadi orang pilihan. Hari ini saudara yang mendengarkan renungan ini, sudahkah saudara menjadi orang pilihan? Kalau saudara belum menjadi orang pilihan, maka doa-doa saudara sia-sia. Kenapa saya berkata doa saudara sia-sia? Karena Yesus itulah menjadi pengantara antara manusia dan Tuhan. Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat, itulah yang menjadi pengantara. Saudara tahu pengantara? Yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Allah mengusir manusia itu dan terputuslah hubungan manusia dengan Tuhan. Dan kemudian datanglah Yesus sebagai pengantara antara manusia dengan Tuhan. Dengan percaya kepada Yesus, dengan menyerahkan diri kepada Yesus, maka kita kembali terhubung kepada Allah. Kita kembali terhubung kepada Tuhan karena dosa kita sudah dihapuskan, sudah disucikan. Jadi bagaimana doa-doa kita bisa sampai kepada Bapa, bisa sampai kepada Tuhan, kalau tidak ada yang menghubungkan? Kalau kita belum terhubung kepada Tuhan, tidak akan mungkin saudara.
doa-doa kita bisa dijawab oleh Bapa, karena doa itu tidak akan sampai kepada Dia, karena harus melalui Yesus doa itu sampai kepada Dia. Dan Yesus itu akan menjadi pengantara bagi orang yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini yang perlu saudara pastikan adalah apakah saudara sudah menjadi orang pilihan atau tidak. Artinya, apakah saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, yang menghubungkan saudara kepada Allah Bapa, sehingga saudara diampuni dan saudara kembali bisa berdoa dan langsung berdoa kepada Bapa. Itu sebabnya betapa indahnya saudara hubungan kita dengan Bapa. Saudara, Gus Dur pernah berkata, siapakah penganut agama yang paling dekat dengan Allahnya? Di mana pada waktu itu di depan Gus Dur ada beberapa kelompok orang-orang beragama berbeda satu dengan yang lain. Tentu saja mereka menyebutkan agama saya, yang sana juga menyebutkan agama saya, yang sana juga menyebutkan agama saya. Tetapi Gus Dur berkata bahwa agama orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu berasal dari agama Kristen. Kenapa saudara? Karena Gus Dur berkata, karena mereka memanggil Tuhan mereka Bapa. Ya, betapa indah hubungan kita dengan Tuhan, karena kita sebut Dia sebagai Bapa. Karena kita sebagai orang pilihan, kita sudah dihubungkan kepada Bapa, kita sudah terhubung kepada Bapa, sehingga doa-doa kita ketika kita sudah menjadi orang pilihan, doa itu sampai kepada Bapa, doa itu sampai kepada Tuhan. Tetapi kalau kita belum terhubung kepada Bapa, doa itu tidak akan pernah sampai kepada Dia. Nah, itu sebabnya pastikan hari ini saudara sudah terhubung kepada Bapa, saudara sudah menjadi orang pilihan. Saudara rajin beribadah, saudara menjadi orang Kristen, saudara setia beribadah di satu organisasi gereja, itu tidak menjamin saudara sebagai orang pilihan. Tetapi ketika saudara menjadi orang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, maka saudara sudah menjadi orang pilihan. Ketika saudara percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saat itulah saudara sudah menjadi orang pilihan dan saudara sudah terhubung kepada Bapa. Itu sebabnya doa-doa kita selalu kita dasarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita dihubungkan kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat ini saudara, pastikan saudara orang pilihan, maka doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Pastikan saudara menjadi orang pilihan dengan saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara serahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan menjadi orang pilihan dan doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Itu yang pertama saudara, jadi orang pilihan dengan percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua saudara yang menjadi bagian kita untuk kita mengalami kepastian jawaban doa adalah ada di ayat 7 saudara, di mana di sana dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Di sini yang ditegaskan berikutnya adalah apa yang menjadi bagian kita supaya kita mengalami jawaban doa. Selain kita harus menjadi orang pilihan, yang kedua, kita harus berseru dengan tekun. Di mana dibahasakan di sini siang malam. Siang malam. Itu penegasan bahwa kita harus terus-menerus berdoa, tekun berdoa, tidak putus asa, tidak bosan. Sekalipun sekian lama doa kita belum dijawab, kita tidak putus asa, kita tidak bosan berdoa. Tapi kita akan terus berdoa, kita akan terus memohon kepada Tuhan. Adakah saudara yang sampai saat ini doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, padahal saudara sudah menaikkan doa tersebut bertahun-tahun? Jangan bosan saudara, teruslah berdoa, siang malam berserulah kepada Tuhan, tekunlah berdoa kepada Tuhan. Kita sudah melihat di dalam Alkitab begitu banyak contoh saudara. Kita ingat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Mereka adalah hamba Tuhan. Mereka malah berasal dari keturunan imam dua-dua, baik Zakaria baik Elisabet. Tetapi pada waktu itu firman Allah mencatat bahwa mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Mereka terus berdoa.
Bahkan sampai mereka sudah sangat tua, sudah lanjut umurnya, ketika malaikat Allah datang dan menjumpai Zakaria, malaikat itu berkata, doamu telah didengar. Artinya saudara, saat mereka sudah tua sekalipun, mereka masih tetap berseru, mereka masih tetap berdoa dan berdoa, sampai pada akhirnya Tuhan menjawab doa mereka di masa paling mustahil, di masa paling tidak mungkin, yaitu pada masa tua mereka. Berapa lama doa itu dinaikkan kepada Tuhan tidak disebutkan saudara, tapi semenjak mereka menikah sampai mereka lanjut umurnya, mereka naikkan doa itu artinya berpuluh-puluh tahun doa itu terus dinaikkan, sampai akhirnya Tuhan menjawab doa itu. Saudara, jangan pernah bosan berdoa, karena Tuhan pasti akan menjawab doa saudara ketika saudara terus berdoa dan tidak pernah bosan berdoa. Kita lihat Abraham yang juga terus berdoa. Kita lihat Cornelius yang juga terus berdoa. Ada begitu banyak di dalam Alkitab kita menemukan orang-orang yang terus berdoa. Kita lihat Hana yang mengalami kisah hidup yang sangat memilukan saudara. Dia tidak mempunyai keturunan, sedangkan Penina seringkali menyakiti hatinya. Tetapi apa yang dia lakukan? Berdoa dan berdoa lagi. Dia tidak marah akar pahit lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Yang dia lakukan hanyalah berdoa dan berdoa. Sampai pada waktu itu hamba Tuhan berpikir bahwa dia sudah gila. Tetapi dia berkata, aku tidak sedang gila, aku tidak sedang mabuk, tetapi aku sedang berdoa. Terkadang saudara, orang-orang menilai negatif, orang-orang menilai A, B, C, dan D, dan seterusnya. Tetapi fokuslah untuk tetap berdoa. Mungkin atas masalah yang sedang saudara alami, orang-orang mulai berbicara, orang-orang mulai mengungkapkan pandangan-pandangan yang negatif. Tetapi tidak usah bingung saudara, tidak usah pusing, tidak usah marah. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Di video sebelumnya saudara, saya sudah menceritakan bagaimana kesaksian saya, di mana satu waktu saya dan jemaat pergi ke Medan membeli alat musik, dan jemaat ini menawarkan supaya mobilnya yang adalah Kijang Innova terbaru pada waktu itu, dia tawarkan untuk transport kami dan sekaligus untuk membawa alat musik itu pulang. Dan akhirnya mobil itu hilang. Dan tahukah saudara bahwa akhirnya mobil itu kembali oleh karena doa. Dan tahukah saudara berapa lama doa itu dinaikkan? 1 tahun doa itu dinaikkan. Dan doa itu adalah doa-doa yang hampir tidak ada kata-kata saudara. Saya bersama dengan istri saya seringkali kami bergandengan tangan hanya menangis, tak ada kata-kata yang terucapkan lagi. Hanya menangis, hanya berderai air mata. Seringkali begitu saudara, kami duduk bersama, kami bergandengan tangan, sujud di kaki Tuhan, dan kemudian hanya tangisan-tangisan. Tidak terdengar kata-kata yang indah di sana, tidak terdengar kata-kata yang terangkai di sana. Yang ada hanya terdengar tangisan, yang ada hanya tetesan air mata, tetes demi tetes mengalir. Kenapa saudara? Karena aku sudah sangat bingung apa yang harus dilakukan. Sepertinya secara manusia tidak ada harapan mobil yang hilang itu bisa kembali lagi. Begitu sulit keadaannya, begitu berat keadaannya pada waktu itu. Tetapi kami harus berdoa dan berdoa. Kami terus berdoa dan berdoa. Kami tidak bosan berdoa. 1 minggu, 1 bulan tidak ada jawaban, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan hampir 1 tahun kemudian doa itu dijawab. Bahkan saudara, saya mengalami doa-doa yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun belum dijawab oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika aku terus menaikkan, terus berdoa, satu waktu Tuhan pasti akan menjawab. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Hari ini apapun permohonan saudara,
Dan kalau sampai hari ini permohonan itu belum dijawab oleh Tuhan, sudah sekian lama permohonan itu belum dijawab oleh Tuhan, teruslah berdoa, teruslah berdoa, tekunlah berdoa. Karena firman-Nya tadi menegaskan dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia sudah punya waktu yang terbaik untuk menjawab setiap saudara. Saat doa saudara dijawab nanti, saat itu saudara akan mengerti bahwa ternyata tepat pada waktunya. Sekalipun hari ini kita tidak paham saudara, hari ini kita belum memahami, yang kita maunya apapun yang kita minta cepat dijawab. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Dia sudah mempersiapkan waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Nah, itu sebabnya apa yang menjadi bagian kita, teruslah berdoa. Karena Dia tidak akan mengulur-ulur waktu, Dia pasti akan menjawab doa saudara tepat pada waktunya. Terus berdoa, terus berdoa. Terkadang saudara tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata, namun teruslah berdoa, teruslah sujud di kakinya. Silahkan saudara berderai air mata di kakinya, dan tanpa kata-kata Tuhan tahu bahasa tetesan air mata saudara. Teruslah berdoa, teruslah sujud di kakinya, memohon di hadapannya. Dan kemudian saudara, yang terakhir yang harus kita lakukan, yang harus ada pada kita, selain kita harus menjadi orang pilihan, yang kedua kita harus tekun berdoa terus menerus, tidak berhenti sampai akhirnya kita melihat jawaban doa kita. Yang terakhir ada di ayat yang ke-8, di sana dikatakan, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Lihat saudara, yang ketiga yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan adalah iman. Karena melalui imanlah Dia menjawab doa. Dia berkata Dia pasti menjawab doa. Dia berkata bahwa Dia tidak akan mengulur-ulur jawaban doa. Dia pasti akan menolong melalui jawaban doa yang Dia beri. Tetapi Dia berkata, tetapi adakah iman? Aku mau menjawab, tetapi aku menjawab orang-orang yang beriman. Karena Allah tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Dia tidak mungkin menjawab orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Nah, itu sebabnya Dia berkata, adakah iman? Adakah iman yang kudapati sebagai jalan bagiku, sebagai jalan bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita? Artinya kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dia sanggup menjawab doa kita. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dia pasti menjawab doa kita. Artinya kita beriman sungguh-sungguh tanpa ragu bahwa Allah itu sanggup untuk menjawab doa kita. Allah itu pasti mampu menjawab doa-doa kita. Nah saudara, yang seringkali menjadi masalah adalah orang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Banyak orang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya sering kali menemukan saudara, ada orang-orang yang memohon doa. Dia memanggil saya ke rumahnya untuk didoakan, dan kemudian saya datang dan berdoa. Tetapi di balik itu saudara, ternyata saya dengar juga bahwa dia pergi ke dukun untuk meminta. Kalau itu usaha, dia minta pelaris. Kalau itu penyakit, dia minta kesembuhan kepada dukun. Kalau itu masalah, dia minta penyelesaian masalah kepada dukun. Saudara, bagaimana Allah bisa menjawab orang-orang yang tidak beriman seperti ini? Malah orang yang seperti itu, murka Tuhanlah yang akan menimpa dia, karena dia menduakan Tuhan. Bukannya jawaban doa yang indah, bukannya jawaban doa yang ajaib yang akan dia terima, tetapi malah murka Tuhan yang akan dia terima. Itu sebabnya saudara, percaya sungguh-sungguh Allah pasti sanggup menjawab doa. Saudara ingat seorang kusta yang satu kali datang kepada Yesus. Bayangkan saudara, orang kusta yang diusir dari tengah masyarakat. Kalau ada pada masa itu orang yang kena kusta, maka dia segera diusir dari tengah masyarakat, dia diasingkan. Bayangkan ada seorang yang kena penyakit. Saat dia sakit seharusnya dia diperhatikan, seharusnya dia dirawat. Tetapi kalau orang yang kena kusta malah diusir saudara, diusir. Nah tetapi pada satu kali seorang kusta itu datang kepada Yesus dan dia sujud di kaki Yesus. Lalu kemudian dia berkata, kalau Tuhan mau,
Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya pada waktu itu dia begitu percaya bahwa Tuhan dapat, Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan dia, untuk mentahirkan dia. Dia percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan dapat, Tuhan sanggup. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi? Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu kemudian Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu. Orang yang telah dibuang, jangankan menjamah, jangankan menyentuh, mendekatinya saja pun orang tidak mau. Begitu hinanya orang yang kena kusta di depan orang banyak. Tetapi Yesus malah mengulurkan tangan dengan penuh kasih. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian dia menjamah tubuh orang yang kena kusta tersebut. Dan akhirnya orang itu ditahirkan, orang itu disembuhkan. Artinya apa saudara? Bahwa kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman sungguh, bahwa Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab, maka kita pasti akan mengalami jawaban. Tidak ada orang yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berpikir bahwa doaku tidak akan dijawab oleh Tuhan, aku orang berdosa dan sebagainya, aku orang najis dan sebagainya. Pada masa itu, konteks itu saudara, bahwa orang kusta itu dianggap manusia paling najis sehingga dia dibuang dari tengah masyarakat. Tetapi orang yang dianggap paling najis itulah yang Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dan menyembuhkan orang itu. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman bahwa apapun yang saudara alami hari ini, ketika saudara berdoa dengan iman, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Ketika saudara berseru dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Tidak ada yang mustahil saudara, tidak ada yang mustahil. Allah kita berkuasa untuk menjawab segala pergumulan saudara. Berapa berat pun itu hari ini beban persoalan hidup saudara, berdoalah dengan iman, dia pasti menjawab. Seberapa parah pun penyakit saudara hari ini, berdoalah dengan iman, dia pasti akan menjawab. Satu kali saya berdoa dengan seorang ibu yang mengalami sakit parah saudara. Dan pada waktu itu dia berkata, pendeta doakan aku kalau memang aku harus mati supaya segera, supaya aku tidak lama-lama dalam penderitaan ini. Tetapi waktu itu dengan iman aku berkata, Bu, ibu pasti akan sembuh dan pasti akan datang ke gereja lagi. Ibu pasti akan duduk lagi di kursi gereja. Dan pada waktu itu saudara, dia percaya, imannya dibangkitkan, dan hanya hitungan 2 minggu akhirnya dia hadir lagi di gereja padahal dia sakit parah. Artinya apa saudara? Ketika iman seseorang dibangkitkan, maka mujizat Allah pun dinyatakan, perkara besar pun dinyatakan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Biarlah ketika Tuhan mau menjawab doa-doa kita, dia menemukan iman di sana. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, di mana Yesus mengajarkan di sini bahwa dia pasti menjawab doa, dan jawaban doa yang dia beri itu adalah merupakan pertolongan bagi kita. Dan kemudian dia tidak mengulur-ulur waktu dalam menjawab doa kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang berdoa kepada Tuhan, ketahuilah bahwa Allah pasti menjawab doa saudara. Dan bahwa jawaban yang dia beri itu merupakan pertolongan dalam kehidupan saudara. Dan bahwa Allah tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menjawab saudara. Dan kemudian yang menjadi bagian kita saudara, kita sudah belajar bahwa doa orang yang dijawab adalah doa orang pilihan Tuhan. Jadi untuk mengalami jawaban doa, saya dan saudara harus menjadi orang pilihan. Bagaimana kita menjadi orang pilihan? Sekali lagi, semua manusia dipanggil oleh Tuhan. Dia mati untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia di bumi ini. Tetapi tidak semua umat manusia akan menerima penebusan daripadanya, tapi orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang sudah percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang tersebut sudah menjadi orang pilihan, dan doa-doa orang pilihan akan dijawab oleh Tuhan.
Lalu kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, yang menjadi bagian kita saudara, adalah bahwa kita harus berseru siang dan malam. Artinya apa? Kita harus terus berdoa. Kita tidak boleh jemu berdoa dan terus menerus harus berdoa lagi, berseru lagi dan berseru lagi kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita menemukan jawaban, kita menerima jawaban doa daripada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena orang yang berimanlah yang akan mengalami jawaban doa. Ketika Tuhan mau menjawab doa-doa kita, Dia menjawab doa kita melalui iman kita. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun dan bagaimanapun kondisinya, di sana kita akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari buka hati dan pikiran saudara. Laksanakan, praktekkan firman Tuhan dalam hidup saudara, supaya saudara akan mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Selamat mengalami, menikmati jawaban doa digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Biarlah malam hari ini mereka diberkati kembali melalui renungan ini sebelum mereka beristirahat. Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Saya percaya setiap anak-anak-Mu merindukan jawaban doa. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu untuk mereka mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Bahwa Engkau Allah yang pasti menjawab doa mereka. Engkau akan memberikan pertolongan sebagai jawaban doa bagi mereka. Dan Engkau Allah yang tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa mereka. Ajar mereka Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi orang pilihan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang pilihanlah yang akan mengalami jawaban doa. Dan ajar mereka ya Tuhan untuk berseru, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan sampai mereka menemukan jawaban doa. Dan ajar mereka ya Tuhan sungguh-sungguh percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup menjawab doa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan
yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes,
Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya.
bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka
rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaanmu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan.
dalam nama Yesus. Sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.